Bapak Cipto Hardoyo, Komisioner KPU Jakarta Utara, senior kita juga, izin Abang. Yang terhormat Bapak Saiful Anwar, Sekel Kelurahan Sukapura, kita doain mudah-mudahan nggak lama-lama jadi Sekel, mudah-mudahan besok jadi Seko, mungkin kita doain juga jangan pakai mungkin, mudah-mudahan ke depan bisa jadi Sekda. Jadi jangan lama-lama jadi sekretaris kelurahan, sebab kita butuh pejabat-pejabat yang mengayomi kita para pemuda. Kalau pejabat di atas sudah bisa ngayomin kita pemuda, layak kita bantu, layak kita sokong, layak kita doakan buat lebih tinggi jabatan ke depannya. Tujuannya apa? Biar bisa menjagain, membimbing kita lagi lebih tinggi. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan Pak Saiful Anwar nggak lama di Sukapura, cepat naik jadi Seko, cepat juga jadi Sekda. Amin. Ketua, masuk barang. Masuk. Yang terhormat juga Pak Haji Matin, MPKT Perwakilan RW, ini juga senior dan juga tokoh masyarakat dan juga salah satu donatur di setiap acara di Kelurahan Sukapura. Terima kasih Bos. Dan juga yang terhormat Pak Sudarmanto Bima Sukapura, yang luar biasa, yang selalu ada, selalu hadir di setiap kesempatan wilayah Kelurahan Sukapura. Kita doain juga yang begini jangan lama-lama di Sukapura, yang begini jangan lama-lama di kelurahan. Kita doain biar cepat naik, biar cepat jadi Kapolsek. Kalau kita punya mau, kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan punya mau, kun fayakun, ya Tuhan itu berlaku. Makanya kita doain. Menurut kita nggak bisa, kalau Tuhan mau punya mau, dia bisa jadi Kapolsek besok. Yang terhormat juga Pak Iwan, ini juga nih, Bang Iwan. Dedengkotnya juga selalu hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kita doain juga. Pokoknya yang ada di depan kita doain jangan lama-lama ada di Sukapura. Cepat mereka ada di lingkungan kota. Bukan kita ngusir, bukan. Kita pengen abang-abang kita lebih tinggi lagi, biar kita juga lebih sejahtera. Kalau abang masuk, otomatis kita masuk. Gitu. Yang terhormat juga Bang Wawan dari Kecamatan Bang Munir, ini juga senior dan kebetulan teman di Karang Taruna, pengurus Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus kita bareng juga di provinsi ya Pak? Apa? Ya, teman. Jadi nggak cuma di kecamatan, tapi bareng juga di kota, bareng juga di Karang Taruna provinsi sama Bang Wawan sama Bang Munir. Alhamdulillah orang berdua ini dari zaman saya jadi ketua Karang Taruna Kelurahan, orang dua ini selalu ngedampingin, dan beliau salah satu orang yang menepati janjinya bahwa nggak bakal ngelepas Kelurahan Sukapura meskipun ketuanya bukan Habibie lagi. Alhamdulillah terbukti sampai sekarang beliau hadir di tengah-tengah kita, beliau mendampingi Andi, beliau mendampingi teman-teman semua, beliau berkomitmen bahwasanya pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Makanya didampingin, makanya diayomin sampai sekarang. Dan juga yang terhormat teman-teman sekalian, ketua-ketua unit, ketua Karang Taruna Kelurahan dari Kelurahan Rorotan, Cilincing, dan mana lagi tadi yang hadir, pokoknya Seper Barat dan yang lain tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya. Izinkan juga saya memperkenalkan, mungkin banyak juga yang belum kenal kenapa saya berdiri di sini. Izin ketua, izin perkenalkan, nama saya Habibie dan saya sekarang sudah menjadi MPKT-nya Kelurahan Sukapura. Tadinya saya ketua kelurahan dan jadi waktu zaman saya tidak ada acara seperti ini. Kenapa? Karena zaman saya lagi terbelenggu dengan COVID. Kami berjibaku mencari sana sini supaya
masyarakat di Kelurahan Sukapura khususnya pemuda terbantu, terselamatkan, dan mencegah juga. Waktu itu belum ada zamannya KNPS, Komite Nasional Penanggulangan Stunting, itu belum. Jadi zaman stunting belum keluar, zaman kita udah mencegah stunting ya, Di. Jadi pada saat itu kita mencegah supaya anak-anak muda nggak kekurangan baik gizi ataupun yang lainnya. Kita support baik usahanya, baik kegiatannya, dan alhamdulillah semua berjalan. Dan pada akhirnya berangkat dari Karang Taruna, saya sekarang sudah menjadi Wakil Ketua KNPI Provinsi DKI Jakarta. Dan karena saya Wakil Ketua KNPI Provinsi DKI Jakarta, lalu saya mendapatkan mandat untuk mengisi kekosongan KNPI di Jakarta Utara, maka saya juga mendapatkan mandat untuk menjadi Ketua PLT KNPI Kota Administrasi Jakarta Utara. Jadi saya nggak jauh-jauh ngurusinnya, masih ngurusin seputar anak muda. Kemarin sempat saya menjadi ketua Ormas, ketua Forkabi, tapi saya nggak sanggup. Saya sadar diri bahwa saya adalah pemuda dan saya berangkat dari Karang Taruna, saya harus ngurusin pemuda aja, ngurusin Karang Taruna aja. Dan alhamdulillah begitu saya kembali ke relnya, kembali ke jalannya, alhamdulillah posisi-posisi strategis kita dapat. Karena apa? Karena itu kita sadar kita tidak mampu merangkul semua, kita hanya bisa merangkul sebagian besar dari semua. Jadi yang bisa saya rangkul, yang bisa saya ayomin, yang bisa saya bina pemuda, maka saya kembali ke pemuda. Dan alhamdulillah bersama pemuda kita bisa menggapai tujuan-tujuan kita untuk menjadi kader-kader terbaik bangsa, untuk bisa menjadikan bangsa ini lebih baik. Dan kita mari sama-sama berkomitmen, kita jadikan pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Melalui LDK ini saya minta kepada Ketua Andi khususnya, tidak ada lagi ketua-ketua Karang Taruna, khusus nanti ketua-ketua unit yang ada intervensi, yang ada titip-titip kertas gitu. Jadi mohon izin, dari waktu zaman saya dan zaman sebelum saya itu setiap ketua unit, mohon izin Pak RW, setiap ketua unit itu adalah anaknya RW, adiknya RW, ponakannya RW, begitu juga ke bawah, semua runtunannya adalah anaknya, ponakannya, gitu. Istilahnya nepotisme. Semua adalah titipan. Kalau titipannya barang bagus, it's okay. Kita malah senang dititipin barang bagus. Ini yang kita repot, kita dititipin mobil mogok, nggak ada bensinnya, nggak ada rodanya, yang lebih parah lagi nggak ada otaknya. Gitu. Itu yang kita maaf agak kasar, karena anak muda harus sedikit dipecut. Saya gemes. Mumpung ada LDK ini, saya berpesan tidak ada lagi titip-titipan. Kalau memang dia dititip, dia harus ikut pengkaderan dulu, supaya dia mengerti bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara jadi pemimpin di organisasi, bagaimana cara memimpin pemuda di wilayah. Jadi nggak sekonyong-konyong bisa jadi ketua, Bang Andi. Saya juga kebetulan anak RW, saya juga kebetulan adiknya RW, tapi saya tidak menjalankan fasilitas itu. Saya jadi ketua Karang Taruna sampai jadi ketua KNPI, semua berjalan dengan pengkaderan, semua berjalan dengan kaderisasi. Jadi saya sangat keras bahwa menolak segala macam bentuk titipan-titipan. Kalau memang barang bagus, kita sambut titipan tersebut. Tapi kalau memang barang mogok, mereka yang nitip cuma sekedar nitip, selesai. Kita yang jalanin selama satu periode hampir 5 tahun harus berjalan dengan barang mogok, kita capek, bos. Gitu. Jadi